Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa ta'alaina bi ma'rifatil ilm wa hasil akhlaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, para jemaah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada petang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermuajahah dan bermujalasah untuk bareng kita dalam rangka untuk berdiskusi tentang satu hal yang berkaitan dengan keimanan. Dari saya mungkin sudah ke 5 atau ke 6 kalinya ya, di majelis ini bersamai bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Pertemuan yang lalu kita sudah sedikit hangat membicarakan tentang ruh. Bapak-bapak bisa merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang ruh itu. Kemudian Imam Ghazali dalam Ihya-nya juga menulis di bab Ajaibul Qalb, menulis tentang ruh itu. Intinya kita beriman kepada apa yang ada di dalam Quran, karena ruh itu disebut di dalam Quran itu sendiri. Adapun bentuknya, posisinya, letaknya itu memang berbeda-beda pendapat. Ada yang pendapatnya sesuai dengan mitos, ada yang memang berdasarkan ilmu atau pendapatnya itu dilandaskan pada argumen-argumen ilmiah. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, ada ibu tidak ada ya, Bapak-bapak sekalian, bahwa sebagian besar meyakini bahwa ruh itu letaknya bukan di badan kita, karena dia adalah jismun latif, jisim yang lembut. Dia adalah jisim itu boleh dibilang, kalau kayak kita ini kan, jasad kita ini kan ya terdiri dari ini, badan kita ini. Kulit membungkus daging, daging membungkus tulang, terus di dalamnya ada darahnya, itu badan jisim. Dan itu tidak latif, tidak lembut, karena bisa kita pegang. Dan kalau kita timbang badan kita, itu yang dihitung oleh alat yang disebut timbang badan itu adalah ya jisim kita yang kasar ini, bukan yang lembut. Tentunya berbeda bapak-bapak sekalian antara jisim lembut dan jisim kasar. Kalau jisim kasar ini kan membutuhkan tempat atau dimensi ruang ya untuk keberadaannya gitu. Tapi kalau jismun latifun ini memang agak sulit kita menentukan di mana letaknya. Misalkan gini, orang ternyata mengalami kecelakaan, tangannya putus, ruhnya masih ada, orangnya masih hidup. Seandainya meninggal dan ruh itu letaknya di tangan, ketika tangan ini putus, harusnya orang itu juga meninggal, karena definisi wafat itu kan berpisahnya antara ruh dan jasad. Adapun kalau kita nanti
membaca ya, salah satu tadi yang saya kutip itu dari kitab Ibnul Qayyim al-Jauzi itu, di sana dibahas apakah ruh orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu atau tidak, itu mungkin nanti pembahasannya ada tersendiri ya, dan bapak-bapak bisa mengakses dengan mudah hari ini, bisa dibaca. Nah, intinya ruh itu ya ada memang, dan cukup kompleks, tidak sesederhana apa yang kita pahami seperti jasad ini. Kenapa? Jasad bisa kita teliti secara empiris, kita lihat di lab, kita lihat melalui mikroskop hal-hal yang paling kecilnya. Tetapi kalau ruh kan nggak bisa. Sehingga kita cukup meyakini saja bahwa memang ini karena bagian dari Quran, dan kita tidak mungkin mengingkari isi dari kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang memang menyebut bahwa manusia itu ada ruhnya, sampai disebut gitu ya, salunaka. Nah, itu baru ruh. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ruh yang sudah ada bersama kita selama kita hidup ini, itu sangat kompleks untuk memahami. Bahkan orang saking dari ingin tahunya, mencoba berbagai macam metode cara untuk mengetahuinya. Padahal roh itu bukan Tuhan. Roh itu bukan kholik, dia bukan pencipta, tapi makhluk. Begitu juga ketika kita berbicara tentang alam semesta ini. Pengetahuan manusia terhadap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala ini, itu pengetahuan yang sesungguhnya terbatas. Pengetahuan yang sesungguhnya sangat memungkinkan untuk berproses, semakin lama semakin banyak pengetahuan yang diketahui seiring berjalannya waktu. Itu ilmu di sisi manusia memang demikian ada. Tentunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kenapa kita kok kalau di awal ya, kok menggunakan metode nazar ini, dan apa hubungannya antara nazar dengan akal. Itu kita kembali sebenarnya ke pembahasan itu. Gitu. Yang akal itu pun berbeda, banyak pendapat-pendapat juga, ada yang tempatnya di jasad ini, ada yang di ruh. Dan Al-Quran sendiri apa namanya menyebut itu memang dengan berbagai macam istilah. Ada yang disebut fu'ad, fu'ad ini jamaknya afidah. Kalau di Quran disebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah ini jamak dari fu'ad. Ada juga menyebut hati dengan qalb. Kalau di bahasa Indonesia kan ini agak sulit, karena perbendaharaan bahasa kita ya kalau tidak hati ya otak ya akal kan gitu, ya rasa kan gitu. Nah, saya kembali lagi kepada tadi, apa relasi atau hubungan antara nazar ini dengan akal? Kalau akal kita ini benar, cara berpikirnya benar, maka akan menghasilkan nazar yang benar juga. Tapi kalau akal kita ini nggak benar cara berpikirnya, maka nazarnya juga menghasilkan yang salah. Nah, itu mazhab nazar. Yang mazhab nazar ini disebut di dalam HPP. Apakah nazar satu-satunya cara? Pertanyaan yang pembahasan yang akan kita sedikit
ulik pada malam hari ini. Apakah nazar itu satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan? Gitu. Ya. Ini kita masih belum membahas tentang Tuhan sama sekali, belum. Masih membahas tentang perangkat-perangkat dulu nih. Kenapa? Ya karena itu sebenarnya cukup cukup rumitnya itu di situ. Siapa yang pernah melihat Tuhan kecuali Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa hanya bercakap-cakap langsung saja. Wa kallamahu Musa taklima. Saking dari penasarannya Nabi Musa sampai minta itu. Nabi Musa penasaran, apalagi umatnya, bangsa Yahudi gitu kan. Itu sampai ngomong kepada Musa, kami tak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah langsung. Ya, lalu mereka disambar petir kan begitu ya. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai dengan sarana akal ini sebenarnya itu merupakan akal itu merupakan landasan takdir. Landasan orang itu dibebani beban agama ini, kan gitu. Ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Saya ingin mempertegas lagi malam hari ini sebelum kita berbicara tentang cara-cara yang lain dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akal itu alladzi yudriku anna lil kauni khaliqan mubi'an hakiman. Bahwa orang yang berakal tadi itu dia akan mengetahui anna lil kauni bahwasanya alam semesta ini khaliqan, ada yang menciptakan, mubi'an, ada yang mengawali penciptaannya itu, hakiman, dan ada yang mengatur, menetapkan hukum-hukum alam yang ada di alam semesta ini. Dan artinya alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya lalu bergerak sendiri, atau seperti Tuhan itu seperti tukang pembuat jam tangan atau jam dinding yang begitu jamnya itu sudah selesai dibuat lalu Tuhan itu melihat sampai baterainya habis. Ya, seperti itu. Artinya setiap pergerakan yang terjadi di alam ini ya semuanya itu bergerak berdasarkan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Atau kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Yang dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap segala sesuatu ciptaannya itu suatu petunjuk. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini bukan main-main. Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Allah enggak iseng gitu terus membuat alam semesta yang beraneka ragam kayak gini. Semuanya ada tujuan, ada maksud. Yang tujuan maksudnya itu ya sebenarnya ingin menunjukkan kepada manusia sebagai bukan satu-satunya, sebagai salah satu makhluk yang dikaruniakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kamu enggak melihat alam semesta yang luas ini yang begitu teratur, begitu terkonsep. Tidak ada yang main-main dan iseng-iseng di dalamnya. Wa ta'til khutuwatus tsaniyah. Nah, ini cara yang pertama tadi itu ya. Jadi akal itu ini sebagai nador, sebagai sarana kita mengenal Allah itu ya melalui akal. Yang akal itu mampu berpikir sebagai dia juga sebagai landasan mukallaf untuk berpikir bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Kemudian langkah yang kedua ini ya, langkah yang kedua mazhab nador itu atau apa namanya cara mengenal Allah dengan metode nador ini adalah tasdikun nabi antorikil akal, membenarkan nabi dan rasul ya, antorikil akli, melalui cara, melalui jalan, melalui metode akal juga. Jadi kita beriman kepada nabi itu juga menggunakan akal. Ya, bagaimana penjelasannya?
bima yuqaddimuhu an-nabiyyu min dalailin nabawiyah, dengan apa-apa yang Nabi tunjukkan, Nabi tampilkan, sesuatu apa-apa tadi itu min dalailin nabawiyah, yang sesuatu itu menunjukkan kepada bukti-bukti kenabian. Setiap nabi itu pasti punya tanda, Bapak-bapak sekalian, di punggungnya sini. Yang ini orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka jauh lebih tahu, lebih paham. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu banyak diturunkan kepada Bani Israel. Sehingga mereka paham ada tanda kenabian yang melekat pada fisik seorang nabi. Gitu. Itu tanda sejak lahir sudah ada itu, tanda kenabian. Termasuk kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika kita membaca misalkan sejarah waktu Nabi umur antara 12 sampai 15 tahun, lalu oleh paman beliau yang bernama Abi Thalib itu diajak berdagang. Di tengah jalan kan ketemu dengan pendeta Buhairah. Lalu bilang kepada Nabi, bukan kepada Nabi ya, tanya kepada Ali, bukan, tanya kepada Abi Thalib, siapa anak ini gitu? Ini anak saya. Ditanya lagi, benar anak kamu gitu? Karena apa? Karena di dalam kitab suci mereka, ini kitab suci yang belum diubah ya, disebutkan bahwa nabi terakhir itu adalah nabi yang yatim. Sedangkan pendeta Muhairah tadi melihat tanda ini persis seperti apa yang disebut di dalam kitab suci mereka, akan datang nabi terakhir ya, yang dia sebenarnya seorang yang yatim. Kok ini ada yang mengaku sebagai ayahnya? Lalu Abi Thalib mengaku, ini bukan anak kandung saya, tetapi ponakan. Ya benar. Kalau gitu segera bawa pulang. Pendeta Buair ini, kalau kita sebut pendeta, berarti agamanya Nasrani, Pak. Kalau kita sebut pendeta ini. Kalau kita sebut rahib, berarti agamanya Yahudi. Kenapa kau disuruh pulang ini? Karena pesan pendeta ini, nanti kalau ketemu sama orang-orang Yahudi, nah ini pasti ribut. Sehingga nggak jadi itu, batal itu Abi Thalib itu untuk melanjutkan perjalanan bisnisnya itu dibawa pulang. Itu tanda kenabian. Kemudian ini cara beriman kepada Nabi. Karena kita ini hari ini problemnya kan tidak ada yang bertemu dengan Nabi. 1500 tahun yang lalu kurang lebih kita sudah ditinggalkan oleh beliau. Lalu bagaimana cara berimannya? Ini kan yang penting, Pak. Gitu. Maka di sini disebutkan, selain tadi mengenali Nabi dengan tanda-tanda kenabiannya itu, di sini juga disebut wa ma yaqu ala yadayhi minal mu'jizat. Dan dari sesuatu yang yaqu itu artinya terletak di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apaan? Pak, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, semua Nabi dan Rasul mukjizatnya itu hilang, lenyap bersamaan dengan meninggalnya Nabi dan Rasul. Ada hari ini yang diwarisi tongkat Nabi Musa. Ya. Ada hari ini yang masih memegang kitab Taurat, Injil, Zabur yang masih original.
satu-satunya mukjizat yang tetap ada abadi sampai akhir zaman meskipun nabinya meninggal dunia dan diwariskan kepada umat adalah Al-Qur'an. Itu bukti kenabian. Dan Al-Quran itu satu-satunya kitab yang memang dijaga oleh Allah SWT dibanding kitab-kitab samawi yang lain. Taurat, Zabur. Umat-umat Nabi terdahulu ketika ditampilkan di hadapan mereka itu mukjizat, maka umat itu terbelah menjadi dua. Ada yang beriman, artinya beriman ini beriman kepada kenabian dan kerasulan atas mukjizat itu tadi. Ini kalau orang biasa ini nggak bisa kayak gini, pasti memang. Kelompok yang kedua yang menolak. Nah, yang menolak ini, ini pasti disiksa, diazab. Persoalannya kan gini, kita melihat Quran hari ini, terasa dia sebagai mukjizat atau tidak? Seandainya kita ini umat Nabi terdahulu, lalu melihat Quran biasa-biasa saja, atau bahkan menolak atas kemukjizatan Quran itu, ya insya Allah kita sudah termasuk orang yang diazab. Salah satu kelebihan dari umat Nabi Muhammad ini adalah azabnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang kedua. Jadi, bagaimana kita ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama dengan akal, kemudian yang kedua membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui akal juga. Karena kita menggunakan epistem nazar tadi itu. Bagaimana membenarkan Nabi dengan akal ini ya? Dengan mengakui bahwa Nabi itu memang manusia pilihan yang dia diberi tanda-tanda kenabian dan diberikan mukjizat yang terjadi di hadapan beliau. Yang beruntung kita ini sudah ditinggal sekian abad oleh Nabi kita, tetapi mukjizatnya tetap diwariskan kepada kita. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ini masih berbicara tentang metode tadi. Fa idza istaqarra al-aqlu 'alal imani billah, maka tatkala telah mantap akal itu alal imani billah, atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu memang itu masuknya lewat akal itu, Pak. Bukan otak loh ya, akal. Setelah akal kita itu mantap dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqi bir rasuli, kemudian juga membenarkan terhadap kerasulan. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau iman dari akal turun ke hati. Habis kita mau melihat di mana Nabi tidak pernah kita lihat, apalagi Allah Subhanahu. Setelah kita membenarkan tadi itu dengan akal kita akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memang ada, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, wa tasdiqi bi rasul, kemudian kita membenarkan rasul, maka selanjutnya apa? Wajib taslimu ba'da dzalik bima yukhbiru bihi rasul. Maka wajib ya, taslim, wajib berislam. Taslim itu artinya apa? Berserah diri. Dari aslama yuslim, taslim. Lalu kita wajib berserah diri ba'da dzalik, dari setelah itu, setelah kita beriman kepada Allah kepada Rasul tadi itu, bima yukhbiru bihi rasul, terhadap apa-apa yang dikhabarkan
dengannya siapa, yaitu Rasul. Kita beriman kepada apa yang dibawa, dihabarkan itu berarti kan, yaitu apa ya, kepada Al-Quran. Nah, itu yang kalau di dalam maudu'at ilmu akidah atau tauhid itu disebut dengan samaiyah, perkara-perkara goib. Ya, terhadap adanya jin, adanya malaikat, adanya hari kiamat, takdir, kita taslim. Akal itu sudah kita pakai sampai di mengenal Allah, mengenal Rasul. Dan kalau kita ambil saripatinya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ini bedanya. Mereka itu Allahnya sama dengan Allah yang kita yakini. Mereka sebut dengan nama yang sama, yaitu Allah, seperti kita menyebut Allah. Bedanya apa? Mereka mensifati Allah itu dengan sifat yang berbeda dengan apa yang kita yakini dari Al-Quran. Orang Nasrani meyakini Isa itu anaknya Allah. Kan hanya orang-orang sini yang menyebut Allah itu. Orang-orang Nasrani yang hidup di Arab ya menyebut lafal jalalah ya seperti kita menyebut Allah. Orang-orang Yahudi menyebut Uzair itu adalah anak. Artinya Allah punya sifat seperti makhluk, punya anak. Gitu. Nah, apa yang paling membedakan? Ternyata iman kepada Nabi. Orang Yahudi, orang Nasrani menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? Menolak kenabian Rasulullah ini. Kepada Quran akhirnya tidak beriman. Terhadap Al-Quran yang menyebut tentang sifat-sifat Allah di dalamnya juga tidak. Ini perbedaan utamanya. Kalau Allah mungkin sama-sama namanya Allah. Tetapi siapa yang dinamai ini? Ada ismun, ada musamma. Ada nama, ada yang dinamai. Nah, yang dinamai ini yang berbeda. Meskipun namanya sama. Karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, akhirnya batallah semua keimanan mereka. Meskipun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, tetapi gara-gara satu, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan tentang kenabian ini pasti, bapak-bapak bisa membuktikan, boleh membuktikan nanti, pasti dihindari oleh kaum-kaum ateis. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi dari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Makamnya ada, sanatnya jelas, sanat nasabnya maksudnya, anaknya ini dari keturunan ini. Mereka sangat berani dan ilmiah dalam membahas Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah nihil, gitu, tidak ada. Tetapi ketika membahas Nabi, mereka sudah pasti menghindari. Gitu. Nah, setelah kita taslim terhadap apa yang diturunkan, setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul, lalu kita taslim, kita berpasrah diri, menerima apa yang disebut di dalam Al-Quran itu, apa yang diperintah, apa yang dilarang, yang kita taat. Jadi, Bapak-bapak sekalian, idealnya memang keberislaman kita itu idealnya diawali dari
Idealnya begitu. Jadi kan Islam itu tadi pasrah, ya, berserah diri. Keberserahan diri kita itu tidak mungkin orang itu akan berserah diri kalau dia tidak yakin. Gitu. Berarti kita mesti cek ini orang ini benar-benar iman atau enggak. Masalahnya di situ. Iman itu sesuatu yang abstrak. Orang munafik kan sama-sama bisa sholat kayak kita, Pak. Bisa-bisa sama-sama berpuasa, bayar zakat, bahkan berhaji. Tapi yang berbicara nanti, yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya keimanan kita. Sama seperti logikanya begini. Iman itu ibarat kita ini kalau seorang mahasiswa itu ya kita daftar ke kampus, katakanlah di situ. Kalau tidak daftar, meskipun jenengan ikut UTS, UAS ikut, nulis skripsi, sidang ikut, tapi tidak tercatat sampean sebagai mahasiswa, kira-kira akan lulus nggak dari situ? Sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, semuanya itu ya ibarat tadi kayak UTS, UAS. Tapi kita nggak pernah login itu ke dalam agama ini, nggak pernah beriman. Ya nggak berarti apa-apa itu. Mau sodako sekian banyak sekalipun kalau nggak beriman ya nggak tercatat pahala gitu. Ya nggak akan ada nilainya gitu. Sama seperti tadi ada anak masuk ikut ada pas tutik ujian masuk, tapi dia tidak pernah mendaftar ke kampus. Kira-kira dikasih nilai nggak? Nah, kira-kira begitu. Nah baik. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, kalau kita buat sebuah skema gitu ya, antara panca indera kita, antara akal kita dan wahyu, yang wahyu ini berarti kitab suci, itu ketiganya bisa melahirkan ilmu yang valid, yang pokok, yang menunjang terhadap keimanan. Ketiganya ini sama-sama kita pakai. Panca indera kita untuk menyaksikan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Akal kita pakai setelah melihat semuanya ini untuk berpikir. Lalu wahyu setelah kita yakin akan adanya Allah kemudian kepada Nabi Muhammad. Lalu wahyu itu sebagai dalil naklinya, dalil yang suci yang dia turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang di luar akal. Takdir. Siapa yang ngerti algoritmanya takdir? Ini kita cara berimannya gimana? Oh, logika saja kita nggak nyampe. Maka dibutuhkan wahyu di situ. Yang baik dan yang buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terjebak di sini, Pak. Kalau baik berarti dari Allah. Kalau jelek berarti bukan dari Allah, terus dari siapa? Nah, berapa menit lagi ini nggak bisa? Tiga tiga ya, tapi 5 menit ya, 13 menit ya. Mungkin kalau dilanjut takut terlalu panjang, bisa di ini dengan tanya jawab. Yes. Kalau bicara tentang akal, Al-Quran itu menyebutnya dengan diksi kata kerja, bukan dengan kata benda. Ya, berakal kan memiliki akal.
Bukan. Kalau Al-Quran itu gini, kata benda dalam bahasa Arab itu disebut isim. Al-aqlu tidak akan kita temukan di dalam Quran. Yang ada apa ya? Kilun, tak kilun, ya, apalah tata baru. Apa bedanya akal dan berpikir? Jadi begini, berpikir itu berarti prosesnya dalam menggali kesimpulan. Orang itu ketika melihat tanda-tanda alam yang berulang-ulang, ya, misalkan setiap tanggal 15 bulan Komariah, bulan itu sempurna. Bulan depan lihat 15 sempurna lagi. Bulan depan itu kan melihat gejala-gejala. Lalu menyimpulkan dari proses berpikirnya ini nih berpikir. Akalnya menyimpulkan, oh bulan purnama itu terjadi setiap tanggal 15. Untuk sampai kepada kesimpulan bahwa bulan purnama itu terjadi setiap tanggal 15, pasti melalui proses berpikir. Ya. Oh, purnamanya ya. 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 Masuk tanggal baru. Ya. Ya. Udah. Asar ya. Ya baik. Ya ya. Ini baru ini bagi saya, ini pengetahuan baru. Karena saya bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Ya. 14 ya. Ya ya. 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 Ya, gimana? Ya. Ya. Iya, setelah proses baru menyimpulkan. Ya. Akal dan otak ini kan berbeda, Pak. Bukan. Iya. 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 Otak itu bendanya, Pak. Hardware-nya lah. Berpikir, akal itu software-nya. Sekarang mohon maaf, UDGJ. Sekarang gini. Iya, iya betul. Gini, saya ibaratkan dulu ODGJ, Pak. Otaknya ada nggak? Ada. Kalau dia sebelumnya, kan ada nih orang yang memang terlahir dengan ketidaksempurnaan. Ya, katakanlah Down syndrome atau apalah. Tapi ada orang yang awalnya dia sehat secara akal, berpikir waras. Di perjalanan kehidupannya lalu sakit jiwa tadi. Iya. Iya sama, Pak. Iya. Ya. Sama dengan pertanyaan ini, ruh dan jasa. Loh, ya tadi kan sudah dibahas di awal tadi. Kalau menyatu dengan jasad, otaknya di mana?
Iya, pengalaman. Oh, ada Pak, ada. Hmm? Ada yang melihat, ada yang tidak. Iya ada, tetapi kan setiap orang belum tentu bisa melihat. Oh, beda Pak. Beda. Tidak bisa. Ya, ya, ya gini, gini ya, gini, gini. Ya, ini ya baik. Saya kembali ke dulu karena ini pertanyaan yang lebih substansi menurut saya. Ruh itu ada sebelum jasad kita ada. Ruh itu ada sebelum jasad kita ada. Dan ruh itu bukan dari tanah, bukan dari cahaya, juga bukan dari api. Makanya level kegoibannya berbeda. Jin, malaikat itu ada bahan baku pembuatannya. Jin dari api, malaikat dari cahaya, nur itu malaikat, nar jin. Dekat itu Pak, beda satu huruf tengahnya aja. Nur pakai bau, nar pakai alif, dekat itu. Balik lagi ke ruh tadi. Terus ruh ini, ya, oh ini agak, makanya saya rekomendasikan paling tidak dua tadi dia. Kalau ingin tahu ya baca buku Ibnu Qayyim tentang ruh itu banyak di download Pak. Sudah terjemahan bahasa Indonesia itu. Yang kedua ya kitab Ihya, di kitab Ihya itu ada pembahasan ruh itu di bab Ajaibul Qalb. Di sana di apa namanya? Tidak tahu saya, yang saya tahu ini yang masih berbahasa Arab. Yang terjemahannya saya belum belum pernah nemu. Nah, itu level kegokipannya berbeda-beda. Nah, sekarang mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk mengantarkan kita kepada bedanya apa tadi, ya jin dengan ya dengan ruh dengan kita ini. Eh, Jin, malaikat itu juga berbeda level kegoiban. Itu berbeda level kegoibannya. Kalau ada orang melihat malaikat, itu tandanya dia sudah menjelang nazar. Tapi kalau orang melihat tidak harus nunggu nazar. Kan beda level kegoibannya. Ya, 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 ya. Wanafaktu mirruhi, ya, 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 betul, ya. Tapi dari mana itu? Apakah dari jasad? Ruh itu. Iya, 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 betul. Iya. Wanafaktu itu bukan ditiupkan seperti kita gitu. Nah, ya itu kan. Ini agak sulitnya kita ya, ditiupkan. Ini terkait cara, Pak ya. Cara ini, cara Allah melakukan ini kita tidak wajib tahu. Iya, betul. Adapun terkait banyak Pak, kita ini terkadang ingin tahu maksa caranya, tapi akal kita tidak sama. Iya, iya betul, betul. Uh-uh. Mm-hmm. Ya, gini Pak.
Dalam bahasa Arab itu satu kata, kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ada puluhan maknanya. Ada puluhan. Nah ya ini yang bahasa kita gini Pak. Bentar ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Saya sama sekali tidak meremehkan bahasa kita. Mohon beri waktu supaya nggak ini bahaya nih. Kalau terputus bahaya. Dan mohon tidak ditanyakan lagi supaya tidak mengundang. Bahasa Indonesia itu lahir 1928. Betul ya? Sumpah Pemuda, Pak. Itu belum ada KBBI-nya, betul ya? Baru belakangan hari dibuat, dimasukkan kosakatanya di kamusnya. Bahasa Arab ini umurnya berapa tahun? Mampukah menampung semua makna-makna dari bahasa Arab ini ke dalam bahasa kita? Bahkan ada yang meriwayatkan Allah dengan Nabi Adam itu berbahasa Arab. Coba, Nabi Adam itu lahirnya tahun berapa itu? Kalender belum ada. Bahasa paling tua itu. Kosakata bahasa Indonesia ini ada 1 juta. Saya tidak yakin ada, Pak. Paling puluhan ribu kali. Coba buka di kamus itu. Tapi kalau bahasa Arab, Pak, jutaan kosakata. Bahkan di pasar Ukas dulu di zaman Nabi, orang itu berlomba membuat syair. Yang syairnya peraturannya gini, tidak boleh mengulang kata yang sama. Misalnya kata makan, sudah dipakai kata makan itu, maka tidak boleh diulang lagi untuk berlomba syair ini. Tapi maknanya harus tetap makan. Coba bayangkan, kayak apa kayaknya? Ini kita baru bicara masalah luruh, belum balaghahnya, belum badihnya, belum ma'aninya. Yang itu semua ilmu-ilmu tadi itu adalah ilmu penunjang dalam memahami. Jadi kalau saya ditanya, apa padanan kata wana waktu miruhi? Saya bingung, saya dijawab. Apa kepadanan kata dari, ya kita kata waktu itu memang meniup, tapi meniupnya apa kayak kita, Bu? Berarti kalau kayak kita Allah punya mulut. Apakah begitu cara kita memahami? Bukan, caranya tidak sama dengan cara memasukkan air kepada botol ini. Tidak. Bisa, tidak juga terpisah ini bisa, maksudnya masih berhubungan. Oh, ini pertanyaan yang mengulang bulan lalu, ya. Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Kalau yang diperdebatkan itu, Pak, letaknya akal. Makanya saya bahas di bulan yang lalu, Pak. Ini Bapak ini mengulang pertanyaan. Ya, betul. Ya. Ya. Gini aja Pak, supaya puas dan banyak waktunya, saya sarankan jenengan baca kitabnya Ibnu Qayyim. Saya kasih bocoran menariknya. Ruh orang yang masih hidup bisa ketemu dengan orang yang sudah mati. Kalau ada di dalam badannya, kira-kira kita. Kalau ada di dalam badannya, kira-kira gimana caranya ketemu? Ya gitu ya. Saya cukupkan segini, kita ada soal-soal saya ini nanti. Ya, gitu. Jadi saya sudah rekomendasikan ya sebuah buku tadi. Masya Allah. Ya.